kita sudah menikmati istirahat kita. Dan saat ini kita mau sama-sama merayakan kehebatan Tuhan kita melalui ibadah ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian penyembahan dengan suara kita. Dan kita mau menyembah nama Tuhan. Satu-satunya nama yang layak kita sembah. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih baik-Mu Tuhan, karena kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami bisa bangun dan masih bisa beribadah untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan penyembahan kami, biarlah Tuhan Kau dengar dan Kau jawab Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, haleluya, mari saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri, pastikan kita berdiri. Kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan, Tuhan Yesus yang dahsyat. Apapun saat ini masalah kita, meskipun kita sedang dalam badai topan dunia, tapi kita tahu hanya Tuhan perlindungan kita. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali lagi katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Dialah tempat perlindungan kita. Amin. Yesus Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita memuji Tuhan selalu. Amin. Memuji Tuhan
hanya kepadamu kami berseru. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu luas Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami mau tenangkan hati kami. Hanya kepadamu Tuhan, kami berharap. Kaulah penyelamat kami, Kaulah juru selamat kami. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi setiap akal kami Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Tenanglah,
perisai kami. Apapun saat ini Tuhan kondisi kami, meskipun kami diterpa badai yang silih berganti, tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan sampai yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, amin, dengan badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, sampai Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun Tuhan kami akan selalu bertahan, karena kami tahu Engkau yang memegang kehidupan kami. Amin, amin. Engkau yang senantiasa memegang tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi lewat live streaming ini. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan yang terlalu baik untuk kita semua. Kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurah hati-Mu, sehingga kami semua tetap sehat, kuat, siap mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami. Dan lewat firman-Mu inilah kami benar-benar mengerti pribadi semakin dalam. Lewat firman-Mu inilah kami semakin mengerti tentang kehendak-Mu. Supaya hidup kami diberkati, hidup kami penuh damai sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul pada pagi firman Tuhan ini adalah nama Yesus yang berkuasa. Saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama Yesus itu berkuasa. Segala sesuatu yang ada, baik di bumi, baik di bawah bumi, bahkan di langit, pada akhirnya semua bertekuk lutut menyembah Yesus Tuhan. Orang berstatus, orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka, hamba, laki-laki, perempuan, semuanya satu di dalam Kristus. Nama Yesus adalah nama yang ajaib, kuasa yang tak terbatas, penyelamat umat manusia. Allah berjalan bersama dengan umatnya, layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Muliakanlah Tuhan dengan hidup ini, karena itulah ibadah kita yang sejati. Tidak ada nama yang terindah sedahsyat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namanya sungguh-sungguh maha agung, maha baik, maha indah, maha ajaib, dan maha benar. Nama Yesus sungguh terpatri di dalam hati orang percaya. Namanya tidak akan dilupakan oleh orang percaya. Baik di seluruh permukaan bumi maupun di surga kekal selama-lamanya. Keagungan, kemuliaan, kehormatan, keajaiban namanya sungguh menggema di bumi dan di surga. Ia tidak hanya diagungkan, dimuliakan, dihormati, dan dipuji segala bangsa. Dan seluruh makhluk sejagat raya. Tetapi juga oleh para malaikatnya di surga. Nama yang sangat ajaib dan dahsyat kuasanya. Nama yang disegani, dihormati, dipuji, dimuliakan orang-orang dari berbagai bangsa. Nah, nama itu adalah nama menggetarkan hati, jiwa semua bangsa. Nama yang menaklukkan bangsa-bangsa di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang dari segala bangsa memuji, memuliakan namanya. Mereka bersyukur kepadanya sebab dia baik, teramat baik. Mereka orang percaya dari segala bangsa memasyurkan namanya di depan umatnya yang dikasihinya. Demikianlah pemazmur. Mazmurkan pujian-pujian sebagaimana ditulis dalam kitab Mazmur pasal 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu yang baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaat Israel, Salomo mendatangkan tangannya ke langit dan berdoa. Dan doa-doanya, Salomo menyatakan bahwa walaupun Tuhan berada di tempat kediamannya di surga, namun Tuhan tetap mendengarkannya. Tuhan tetap mendengar doa dan pujian umatnya. Demikian firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 43. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap. Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala diserukan kepadamu oleh orang asing itu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel. Sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Dari suara hatinya yang paling dalam,
Salomo berseru bahwa Tuhan mendengarkannya di surga. Bahwa dari tempat kediamannya yang tetap, Tuhan mendengarkan, bertindak sesuai segala diserukan oleh orang asing kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama itu berkuasa karena Yesus telah menerima segala otoritas Allah Bapa. Matius 28 ayat 18 yang berbunyi demikian. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kenapa kita harus memakai nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kalau kita mau pakai nama Yesus supaya berkuasa, maka syarat pertama adalah kita harus mengenal pribadi Yesus. Seperti ada beberapa tukang jampi mencoba menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan, namun dia belum mengenal pribadi Yesus. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau orang mengusir setan, kalau dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi berjalan keliling negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu, ia 7 orang anak dari seorang imam kepada Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan terandang dan luka-luka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat 13, anak-anak Skewa mencoba menyebut nama Tuhan Yesus, mengusir setan dengan berkata, "Aku menyumpahi engkau demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Jadi sudah jelas bahwa mereka tidak mengenal Yesus, namun mendengar dari Paulus. Nah, jadi jika hari ini kita ingin mengalami kuasa atas nama Yesus, kita harus memastikan bahwa kita mengenali pribadi Yesus. Enggak hanya ikut-ikutan atau supaya terlihat rohani, namun Yesus berkuasa hanya jika kita mengenal pribadinya. Jika tidak mengenal pribadi Yesus, maka tidak berpengaruh. Rasul Paulus berkata dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10, "Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Jangan berpikir kita bisa mendesak Tuhan, mengabulkan keinginan kita dengan menggunakan kalimat Yesus dengan suara yang keras. Marilah kita belajar mengenal pribadi Yesus agar nama Yesus berkuasa untuk mengatasi segala kesulitan hidup kita. Ya, saya kasih contoh yang pertama. Nama Yesus berkuasa kepada orang yang lumpuh. Nah, kita baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membawa dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami sakit, jika kita berdoa dalam nama Yesus, maka yang harus kita percayai ada kekuatan, ada kuasa kesembuhan dari nama Yesus. Nah, dalam menjelang bulan Agustus ini, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Namun biarlah kiranya kita tetap memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih contoh yang kedua, nama Yesus yang berkuasa. Ketika Daud berhadapi dengan Goliat raksasa itu. Nah, kita baca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan tercerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu, membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, jika kita percaya sungguh-sungguh kepada nama Yesus, maka di sana akan ada pembebasan, ada keselamatan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, supaya kita bisa mendapat kuasa dari Tuhan Yesus, kita harus menerima. Yang kedua, kita harus menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Nah, menerima pribadi nama Yesus sebagai Tuhan merupakan bagian dalam hati anak-anaknya untuk mempersilakan Yesus bertata di hati, karena kita percaya dalam namanya. Nah, sebuah mujizat bisa terjadi ketika seseorang menerima pribadi nama Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Sakeus bisa menjadi saluran berkat bagi luar biasa ketika Sakeus menerima pribadi Yesus ke dalam hatinya. Nah, suatu hari Sakeus berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Wah, sebuah mujizat besar terjadi atas diri Sakeus. Adakah mujizat terjadi ketika kita menerima pribadi Yesus? Saya percaya ada mujizat terjadi ketika kita sungguh-sungguh melihat pribadi nama Yesus. Ini pengalaman dari saya. Dari dulu, hal-hal yang kulalui begitu sangat melelahkan dan sangat membosankan. Karakter yang mudah putus asa, keras kepala membuatku mudah berpikir keras atau mood hancur. Ada saja hal yang membuatku sangat jengkel. Ada saja hal yang membuatku tertekan. Dan itu bagiku sangat menjengkelkan dan membosankan. Baik dalam pekerjaan maupun dalam keluargaan,
juga dalam pelayanan, dalam hidup di lingkungan bermasyarakat. Saat masalah datang, bukan aku tidak melakukan usaha, tidak berdoa. Saat badai hidup datang menghimpitku, bukan aku tidak berserah kepada Tuhan. Tapi kadangkala kedanggingan ini sangat keras dan begitu bebal. Di saat seperti itulah aku menangis, hampir putus asa. Aku berseru kepada Tuhan agar memberiku kekuatan dan menjadikanku menjadi dewasa di dalam Dia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga tahun berganti tahun. Tak terasa, imanku terasa sangat bertumbuh pesat di dalam Tuhan. Setelah aku memutuskan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal demi hal aku lalui. Dimulai aku sudah bisa fokus dalam menjalani hidup, menguasai diriku. Aku sudah bisa mengendalikan emosiku saat ada masalah. Aku sudah bisa berjalan dengan tenang, tanpa khawatir, tanpa kekecewaan. Ternyata ketika kita terus berserah, bergaul erat dengan Tuhan, maka setiap hal-hal menuruti kita kurang baik dalam hidup kita lama-lama akan tersingkir juga dari kehidupan kita. Yang ada sifat atau karakter kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dia benar-benar membentuk kita sebenarnya saat badai hidup datang menerjang. Mengubah pikiran kita, karakter kita dengan proses yang luar biasa terjadi dalam hidup. Dalam nama Yesus bukanlah kalimat biasa tanpa kuasa, tanpa makna yang selalu. Atau biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita. Tetapi nama Yesus adalah kalimat ada kuasa. Mengandung makna sangat dalam. Seluruh perbuatan dahsyat karyanya yang ajaib diwakilkan dalam nama Yesus. Itu sudah cukup. Bila kita berseru dalam nama Yesus, bila kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus, Bapa di surga akan mengabulkannya. Bukan kalian kita layak untuk menerima, tetapi kalian Dia yang melayakkannya. Seperti apapun kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kebobrokan kita, mengandalkan pikiran kita dan usaha kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat kesaksian hidup, perjalanan hidup, pengalaman bersama dengan Tuhan akan semakin menguatkan kita. Juga memotivasikan kita agar semakin bertumbuh dalam Kristus Yesus. Nama Yesus sangat berkuasa. Nama Tuhan senantiasa menantikan kita dapat berubah lewat proses yang kita lalui setiap harinya. Nah, kita baca lagi Efesus 3 ayat 12 dikatakan, di dalam Dia kita peroleh kebenaran, keberanian, dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, jadi kita harus percaya dengan iman bahwa nama Yesus menyandang cukup kekuasaan, menjamin doa-doa kita dikabulkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama berkuasa dari segala nama. Nama Yesus adalah satu-satu nama yang sanggup menekukkan lutut, baik itu ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu inilah kami lebih paham dan mengerti. Nama Yesus bukan nama sembarangan. Nama Yesus punya nama yang berkuasa, otoritas, nama yang ajaib, nama yang agung, nama yang mulia. Mulai lewat firman-Mu pada pagi ini, kami selalu libatkan dalam nama-Mu. Kami selalu berdoa pakai nama-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami inginkan, kami percaya lewat nama-Mu lah kami bisa diberkati luar biasa. Mujizat akan terjadi dalam hidup kami.
Engkau bisa buka jalan bagi kami, bisa menyembuhkan sakit penyakit kami, bisa membuka jalan bagi kami bermasalah. Engkau selalu menaung kami, menjaga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita arahkan tangan kita ke atas, Bapa, hamba selalu melibatkan kuasa-Mu. Saat ini Engkau tahu mereka ikut live streaming ini. Mungkin mereka banyak berbagai masalah, tekanan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bermasalah akan bebas segalanya. Sakit akan disembuhkan. Tekanan hidup Engkau berikan damai, sukacita. Engkau selalu memberi terbaik bagi setiap orang yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.